Coba deh lihat tempat belajar kalian, cut off teman yang gak sesuai dengan. Kalau aku bisa muterin waktu lagi ke masa SMP, aku mau belajar super duper sungguh-sungguh. Misalkan itu benar bisa, hal yang paling ingin aku ubah adalah mengeksplor diri, belajar banyak hal, dan intinya adalah Hai teman-teman, welcome to my channel. This is Study with Mizmi, channel yang berfokus pada tema pendidikan, self-improvement, juga cara hidup yang lebih minimalis. Honestly, udah dari lama banget nih aku pengen buat channel YouTube. Tapi aku sadar bahwa kita tidak bisa memulai sesuatu yang kita sendiri pun belum bisa untuk mempertanggungjawabkannya. Maka dari itu, alhamdulillah pada tahun 2024 ini, aku ingin mulai bertanggung jawab dengan membuat channel ini. Semoga bermanfaat, and I hope you guys enjoy it. So, let's get started. Di video pertama ini, aku mulai dengan membuat video tips untuk anak SMP. Karena aku udah SMA, tentu aku punya pengalaman tentang ini. Tapi sebelum itu, aku bakal bagi video ini menjadi 3 bagian. Bagian pertama ialah menurut internet, bagian kedua ialah menurut pendapat temanku sendiri, dan bagian ketiga adalah menurutku pribadi. Di bagian pertama, aku dapat sumbernya dari internet. Setelah mencari dari berbagai sumber, aku menyimpulkan ada 6 tips untuk anak SMP. Yang pertama, ciptakan suasana belajar yang nyaman. Coba deh lihat tempat belajar kalian, mau itu di rumah atau di sekolah. Kalau misalnya meja itu masih berantakan, pasti kita gak nyaman kan belajarnya. So, ciptakan suasana belajar yang nyaman. Yang kedua, bangun motivasi dalam diri. Tentunya kita bisa dapat motivasi dari pihak eksternal atau dari influencer yang memang sering memberikan atau membagikan sebuah motivasi kepada kita. Tetapi hal yang paling penting dalam motivasi adalah motivasi dalam diri sendiri, karena orang lain tidak bisa menggerakkan kita, dan yang bisa menggerakkan adalah diri kita sendiri. So, bangun motivasi dalam diri kita. 3. Gunakan buku catatan. Ini penting apalagi buat kalian yang sering merangkum. Karena kalau misalnya kita hanya berpacu pada materi yang disampaikan oleh guru, itu tidak cukup. Maka dari itu harus mempunyai buku catatan khusus untuk pelajaran. Yang keempat, ada pakai aplikasi belajar yang terbaik. Sudah banyak aplikasi belajar yang tersedia untuk saat ini. Maka dari itu, pilihlah aplikasi belajar yang menurut kalian paling terbaik. Yang kelima adalah belajar bersama keluarga atau teman. Ini juga penting karena kalau kita belajar sendiri, kita tidak terlalu tahu bagaimana kemampuan kita, dan kita tidak bisa menanyakan sesuatu yang kita belum tahu. So, peran keluarga atau teman ini sangat penting. Jadi, jangan lupa untuk mencoba belajar bersama keluarga atau teman. Dan yang terakhir, buat jadwal belajar secara rutin. Pernah gak sih kita bingung mau belajar apa hari ini, besok, dan lusa? Maka dari itu, buatlah jadwal belajar yang rutin, dan mungkin kalian bisa tambah seperti hiasan-hiasan biar motivasi dalam dirinya itu lebih meningkat. Itu dia tips untuk anak SMP versi internet. Sekarang, gimana sih menurut teman-teman aku? Kalau aku bisa muterin waktu lagi ke masa SMP, aku mau belajar super duper sungguh-sungguh di bidang akademiknya atau di bidang non-akademik. Lebih serius, gak malas-malasan. Terus aku mau ikutan lomba-lomba, maupun itu lomba online atau lomba dari sekolahan, biar dapat beasiswa buat nanti di kuliah. kalau misalkan itu benar bisa, hal yang paling ingin aku ubah adalah cara pikir aku sama teguh sama pendirian diri sendiri. Kenapa? Soalnya kalau misalkan ikut-ikutan orang lain itu jujur gak enak banget buat kedepannya. Kayak misalkan eskul nih, karena kan eskul tuh bakal bisa lanjut lagi sampai SMA, dan kalau misalkan dari SMP-nya eskulnya gak sesuai bakat minat gitu, lebar juga kalau misalkan gak dilanjutin di SMA-nya. Jadi kalau bisa mah
menurut pendapat sendiri gitu, sesuai dengan pendirian kita, kemauan kita, jangan diajak-ajak sama temen atau orang lain. Andai aja gitu bisa kembali ke SMP. Aku teh pede dengan pilihan aku, pengen jadi apa, serius di bidang yang aku suka, gak mudah terpengaruh, terus ya berteman, membuka diri, mengeksplor diri, belajar banyak hal, dan intinya adalah menentukan tujuan sejak dini. Rata-rata dari mereka menyisakan sebuah penyesalan, dan itu pasti rasanya agak enak banget. Maka dari itu, dengan memberikan sedikit tips, mungkin akan membantu mereka mengurangi rasa penyesalannya. Dan sekarang giliranku untuk share my opinion. Menurutku ada 3 poin penting untuk para anak SMP saat ini. Yang pertama, jangan takut kenal orang baru. Ini tuh penting karena kalau kita menunggu seseorang untuk mengajak ngobrol kepada kita, maka itu sama artinya dengan kita tetap berada di zona nyaman. Kita tidak mencoba untuk memulai percakapan kepada orang baru dan merasa takut untuk kenal orang baru. Yang kedua, berani cut off teman yang gak sesuai dengan prinsip kamu. Cut off di sini bukan berarti kita berhenti kontak dengan mereka, menghindar dan sebagainya, tetapi dengan mengurangi komunikasi dan hanya untuk kepentingan saja, dengan tidak menjadikan mereka sebagai teman untuk terus menemani kita. Yang ketiga adalah berani ambil kesempatan di lomba atau organisasi. Kita gak akan tahu rasanya, capeknya di organisasi itu bagaimana kalau kita belum mencobanya. Maka sebelum kita coba organisasi di SMA nanti, boleh dong kita coba di masa-masa SMP yang menurut aku lebih mudah karena masih banyak bantuan para guru dan pihak-pihak lain untuk memudahkan jalannya organisasi kita. Dan di sini dari aku cuman melengkapi hal-hal yang mungkin belum disebutkan tadi. Dan ini adalah pure berdasarkan pengalaman aku. Oke, 3 bagian video sudah dibahas dan waktunya kesimpulan. Dari semua yang dibahas, aku menarik kesimpulan bahwa buat adik-adik SMP di sana, pergunakanlah waktu dengan sebaik mungkin dengan mengeksplor banyak hal. Jangan sampai sama dengan aku dan teman-teman yang lain yang hanya menyisakan penyesalan setelah lulus dari SMP. So that's all for me. Thank you for all your attention. I'm sorry for any words that I'm pleasing your heart. See you on my second video. Oh, don't forget to follow on my Instagram and subscribe. Okay, stay tuned and see you.